Pak Daud, kemarin saya baru lihat live-nya Pak Gilbert. Live-nya Pak Gilbert mention sesuatu tentang vaksin Nusantara. Nah, itu kan lagi heboh nih di berita-berita. Iya. Nah, vaksin Nusantara itu gimana? Kalau menurut Pak Daud gimana? Karena Pak Gilbert mendoakan, saya juga kalau kemarin mendoakan. Menurut saya yang paling masuk akal yang saya terima semua vaksin ya Nusantara. Oh gitu ya Pak ya? Karena produk Indonesia. Wah, harus cintai produk-produk Indonesia Pak. Iya. Kedua, itu sama dengan teori dari kakek saya. Dari darah manusia. Bukan darah monyet atau kuda. Iya. Itu lebih masuk akal gitu loh. Teori kakeknya gimana waktu itu Kak? Pak? Kakek saya kan pernah mengalami namanya itu Perang Dunia Kedua. Nah, pada waktu ada wabah, itu kakek buyut ya, kakek guru. Satu orang yang sembuh, itu darahnya diambil, disuntikkan ke teman-temannya di bagian kaki. Ya. Di bagian kaki, yang darahnya cocok itu kering, langsung jadi antibodi sembuh. Yang tidak cocok itu demam panas sampai 2 hari, tetapi sembuh menjadi antibodi. Jadi dari situ kakek saya bicara, kalau nanti ada suatu wabah, teori yang benar adalah seperti itu. Ya. Harus dari darah manusia, bukan darah kambing. Iya Pak. Nah, itu teori dari kakek saya itu. Iya. Jadi kalau vaksin yang paling cocok dengan teori itu ya Nusantara dan pasti halal. Iya. Menurut Michael gimana? Nanti kalau saya vaksin atau tidak, nanti akan ada beritanya. Wah, jadi kita harus lurusin Pak Daud bukan anti vaksin ya Pak? Tidak. Kalau saya nunggu vaksin yang terbaik, bukan kelinci percobaan. Nah, Pak Daniel Sutoyo, kenapa Pak Daud? Sorry. Kalau saya ditanya, sudah vaksin belum? Nanti akan saya beritahu. Nanti akan di-endorse ya Pak? Vaksin Nusantara. Pak Daud tadi belum pernah endorse apapun, endorse-nya vaksin Nusantara ya Pak? Kalau saya, pokoknya teori dari kakek saya itu yang benar. Ya. Dari darah manusia, bukan darah binatang. Ya, menurut Michael gimana? Iya Pak, setuju. Karena DNA-nya, genetikanya udah beda. Iya. Kan enggak mungkin darah monyet, nanti bisa jingkrak-jingkrak kan? Ya. Gimana menurut Michael? Nah, setuju. Nah, Pak Daniel Sutoyo sudah vaksin, Pak? Saya sudah 2 kali. Vaksin apa kalau boleh tahu, Pak? Sinovac ya. Justru di kabupaten itu kami adalah barisan yang pertama sebagai tokoh apa ya? Ya, saya bersama-sama bupati itu vaksinnya itu. Oh, soalnya tokoh agama ya, Pak ya? Ya, karena tokoh agama ya. Karena ada agama dapat duluan memang. Ya, Thomas dan Toga itu ya. Tokoh masyarakat dan tokoh agama gitu. Ya. Jadi saya bukan anti vaksin gitu. Karena menurut banyak orang itu manfaat vaksin itu adalah untuk pengenalan virus itu masuk sehingga ketahanan tubuh itu untuk memerangi virus yang baru itu gitu ya. Ya. Nah, Bapak Daud Tony sama Pak Daniel Sutoyo penanggapannya gimana tentang ada orang yang bilang bahwa vaksin itu isinya pasti semua isinya dari ada darah antikris, terus ada yang bilang wah ini ulannya antikris di akhir zaman, di barcode dan lain-lain, gimana itu, Pak? Ya, kalau menurut saya perlu penelitian ya. Apakah ya penelitian medis, kemudian penelitian biblical gitu ya. Kalau menurut saya itu
kalau antikris itu kan pribadi kan gitu ya, pribadi, oknum kan gitu ya. Nah, tapi kalau berupa vaksin itu ya mungkin perlu penelitian gitu ya. Menurut saya pernyataan itu harus didasarkan hasil penelitian yang akademis gitu ya. Yeah. Saya kira ya para ilmuwan meneliti, kemudian teolog itu juga meneliti gitu ya. Menurut saya begitu. Kalau Pak Daud gimana, Pak? Kalau saya yang paling aman adalah di mana itu diambil dari darah kita sendiri. Itu yang paling tepat, pasti bukan antikris. Pasti ya, Pak? Karena darahnya dari darah kita sendiri kan. Nah, pokoknya cari vaksin yang darahnya dari darah kita sendiri, itu aja. Ya. Bukan darah monyet maksudnya. Iya, Pak Daud. Menurut Michael gimana? Ya, jadi kita berdoa supaya vaksin Nusantara ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Apalagi kalau produksinya kan di dalam negeri kan enak Pak. Indonesia pasti cepat selesai pandeminya ya Pak. Iya. Nah, apa mungkin ini yang Pak Daud bilang, belajar normal itu apakah dimulai dari vaksin Nusantara ini Pak? Kan katanya saya yakin yang nanti yang belajar normal kita nanti yang menuntaskan adalah vaksin Nusantara. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi saudara nanti saya juga mau divaksin atau tidak, nanti saya kabarin. Tapi yang jelas saya tidak mau yang darah monyet. Iya. Siapa? Setuju Michael? Ya. Tapi saya sudah terlanjur, kalau saya bukan yang monyet Pak. Kalau saya yang dari RNA, yaitu vaksin Astra. Nah, kalau Pak Daniel Sutoyo Sinovac, kalau Pak Daud nanti Nusantara ini, saya yakin pasti. Tenang saja, pokoknya beritanya saya kasih tahu Michael. Ya, siapa? Tapi yang jelas gini Michael, ya. Yang benar itu adalah dari darah manusia, udah. Iya Pak. Dan manusianya juga harus kita kenal juga, jangan manusia yang tidak dikenal. Siapa? Nah, penting tentang corona ini, Michael, jangan adu sakti itu aja. Iya. Harus jaga protokol ya Pak ya. Iya, kalau saya kan dapat petunjuk Tuhan bahwa tahun depan itu baru belajar normal. Iya. Ini bukan suara Tuhan ya Michael ya. Bukan suara Tuhan ya. Ya. Saya punya firasat, punya feeling yang bisa untuk mengatasi corona ini ya Nusantara, vaksin Nusantara. Firasatnya Pak Daud ya? Iya. 99%. Wow. Berarti Pak Daud benar-benar yakin teguh nih tentang vaksin Nusantara kayak Pak Gilbert ya? Karena ini berhubungan dengan darah kita sendiri. Ya. Artinya bukan darah antikris. Ya. Kan maksudnya kan diambil dari darah mana, asalnya kan jelas. Ya. Nah, dan saya tidak mau hidup saya jadi kelinci percobaan. Iya Pak Daud. Nah, lebih baik yang pasti bener aja lah daripada nanti setengah mati. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yang paling bagus apa? Yang pasti jelas aja gitu loh. Iya. Hidup itu ada masalah, kenapa nambahin masalah? Siapa? Jadi lebih baik cari yang pasti aja lah gitu. Jadi Pak Daud ini berarti mendukung Pak Terawan ya dalam vaksin Nusantara ini, karena kan memang saya tidak mendukung 100%, 1000%. Wah. Dahsyat ya. Dan gimana? Saya dukung bukan 100% loh. 1000%. Waduh, ini di endorse sama Pak Daud ini pasti dahsyat ini Pak. Ya nanti kalau udah berjalan dengan lancar mungkin kita buat video ya Pak Daud ini. Nanti, tapi yang jelas satu. Ya. Ada dokter hebat. Saya kenal dia baik. Saya tanya tentang teori kakek saya. Ya. Dan dia berkata kakek saya itu betul. Ya. Makanya saya ambil keputusan yang betul aja lah. Jangan yang uji coba
kelinci percobaan. Siap, ya, karena apa? Karena teori kakek saya itu dia sudah dari Perang Dunia Kedua loh. Iya, Pak. Dan itu sudah terbukti. Iya. Nah, yang darahnya tidak cocok itu demam panas selama 2 hari. Iya. Keluar nanah. Tapi setelah itu tetap bisa ya, Pak ya. Sembuh dan jadi antibodi. Iya. Nah, sedangkan yang cocok itu langsung jadi yang namanya itu kering. Iya, Pak. Nah, jadi kalau diperhatiin tentang teorinya vaksin Nusantara itu bukan 100% lagi, itu 1000% malahan. Cocok sama Pak Daud Tony ya? Iya, hidup saya tidak mau jadi uji coba. Ya. Ya, Pak Daud. Yang pasti-pasti aja lah. Kan kita juga berhikmat juga. Ya. Menurut Michael cocok enggak? Cocok, Pak. Saya juga 100% mendukung vaksin Nusantara, apalagi... Kok 100.000 dong? Saya 10.000 aja, Pak. Karena saya mau mendukung produknya Indonesia ya. Saya juga pernah dengar tentang Pak Terawan dari papa saya, Pak Samuel Gunawan, juga pernah tahu, dan saya yakin kok Tuhan pakai sebagai anak Tuhan juga kan. Iya. Ya pokoknya gini loh Michael. Ya. Kalau vaksin Nusantara itu dijamin 100% halal dan bukan antikris. Oh gitu ya Pak, bukan antikris. Jadi kalau mau aman ya daripada orang Kristen yang bingung antikris atau tidak, ya vaksin Nusantara aja. Nah, nggak usah mumet. Kapan keluarnya Pak? Karena tenang kan, aja. Kan soalnya saya kan menghadapi ribuan jemaat nih Pak. Mereka kan semua tanya-tanya sama saya. Mereka ada yang takut, ada yang seperti itu. Nah mereka tanya sama saya, kapan vaksin Nusantara gitu. Pokoknya gini loh, kalau masalah roh setan di dalam vaksin, saya lebih tahu Michael. Karena bidang saya masalah setan. Setan, iya Pak. Nah kalau di vaksin Nusantara itu, yang jelas tidak ada setan. Iya. Yang ada ya darah manusia. Iya Pak. Terusan diproses kan gitu. Iya Pak. Jadi yang jelas, yang benar ya cari yang pastilah, jangan yang uji coba lah. Kapan Pak? Wah ini Pak Daud kan biasanya kayak gini-gini tahu. Kapan nih Pak bisa untuk kita buat jemaat yang mungkin belum divaksin Pak? Bisa-bisa itu Desember. Desember udah? Januari, Desember akhir tahun ini, Januari akan dimulai dan kita berharap seluruh Indonesia, Michael, untuk menyelesaikan corona di Indonesia, Michael. Ya, ya itu mungkin Januari itu mungkin yang Pak Daud bilang yang belajar normal itu Pak ya. Pokoknya saya beritahu semuanya, yang jelas udah saya cek, yang tidak ada roh antikris dan tidak ada setannya, yaitu vaksin Nusantara. Udah itu aja. Gitu ya Pak ya. Yang lainnya saya tidak ngecek, tidak tahu. Jadi enggak usah bingung chip atau barcode apa, enggak ngerti lah. Yang penting satu, enggak ada setannya, itu aja. Siap Pak. Nah kita kembali. Jadi vaksin udah jelas, Pak Daud bukan anti vaksin. Jadi kita juga tetap mendukung program pemerintah. Kita mendoakan biarlah vaksin Nusantara bisa segera selesai supaya Indonesia bisa bebas dari corona. Kalau bisa karena Indonesia jadi berkat buat dunia ya Pak ya. Karena kalau kita gunakan vaksin asal-asalan repot Michael. Iya, Pak. Nanti kita setiap bulan berapa sekali vaksin terus. Lama-lama wajah kita jadi vaksin. Kalau setiap bulan, berapa bulan sekali ganti. Memang tubuh kita ini jadi kelinci percobaan, toh Michael. Iya, Pak Daud. Saya lebih baik cocok yang pasti itu loh Michael. Bukan kelinci percobaan lagi gitu loh. Tapi Pak Daud sehat ya sampai hari ini ya? Sehat. Yang jelas satu Michael. Iya. Pengalaman kakek saya itu di waktu Perang Dunia Kedua,
itu jelas sekali yang ditancapkan ke suntikan darah itu cukup sekali dan seumur hidup. Nah, di situ saya ambil keputusan nanti ya saya kabarin nanti Michael. Tapi kalau saya vaksin Nusantara sih bukan 100, 1000. Michael malah 10.000%. Ya Pak. Kalau Pak Daniel Sutoyo gimana pendapatnya vaksin Nusantara nih? Jadi saya mendukung dengan vaksin Nusantara ini. Satu, ya, penemunya adalah anak Tuhan ya, anak Tuhan yang cinta Tuhan, gitu ya. Anak Tuhan yang menurut saya dengan rendah hati ya, sekalipun dia sebagai pada saat itu Menteri Kesehatan, kemudian dicopot oleh Presiden, tetapi dia tetap berjuang untuk pemerintah ya, berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi saya kira Pak Terawan memiliki hati hati yang melayani ya, hati yang berjuang untuk orang lain, untuk bangsa dan negara ini. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak Terawan itu juga sebagai dokter ya. Kemudian teori yang dipakai itu kan luar biasa untuk kanker otak dan sebagainya, dan itu keberhasilan yang luar biasa. Dan yang ketiga, vaksin Nusantara itu kan diambil dari darah orang itu sendiri kan, gitu ya. Jadi bukan dari yang lain seperti Pak Daud katakan tadi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah vaksin hasil dari produk dalam negeri gitu ya. Saya kira lebih murah, lebih hemat gitu ya. Dan saya kira ada juga para peneliti epidemi yang setuju dengan vaksin Nusantara ya, seperti mantan Menteri Kesehatan zamannya Pak SBY, Siti Fadilah gitu ya, itu kan mendukung ya, walaupun beberapa tokoh yang lain itu tidak mendukungnya. Saya kira ada sisi politisnya karena Pak Terawan itu kan karena Kristen gitu ya. Ya jadi saya mendukung dengan vaksin Nusantara ini, dan kita berharap kepada pemerintah supaya vaksin Nusantara ini dapat disebarluaskan kepada publik supaya semua masyarakat bisa menggunakannya gitu ya. Cuma bisa menerima vaksin Nusantara. Sekarang ini kan masih berebut ya untuk vaksinasi gitu ya. Karena ini menurut beberapa pendapat kita ini bisa bebas dari virus itu adalah ketika semua orang itu sudah vaksin gitu ya. Nah, kemudian ada juga satu ya, apakah ini penelitian, apakah ini fakta, apakah ini mitos, tapi ada yang mengatakan kematian akibat corona, katanya kematian akibat corona ini 95% itu belum divaksin katanya. Ya. Jadi ada manfaat vaksin ini. Maka saya tidak anti vaksin, dan saya menyarankan kepada semua anggota jemaat, kemudian staf yang ada di SDT Enteos itu sudah vaksin semua itu. Ya. Jadi saya setuju dan saya mendukung, dan kami berdoa supaya vaksin Nusantara ini cepat diimplementasikan gitu ya. Ini pendapat saya, Pak.